Bung Awe biasanya. Bung Awe. Awe itu kan yang punya di Amerika itu, di makanan. Iya. Kalau Awe kan anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun salam Ji Family, salam sehat, salam bahagia selalu buat seluruh masyarakat Bandar Lampung. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan cukup luar biasa sebetulnya ya. Ji Star kali ini merupakan sosok yang merupakan dibilang sahabat mungkin ya, tapi dibilang mengkondisikan untuk bisa hadir bersama-sama di dalam Ji Family cukup luar biasa. Hari ini gue coba kenalin sosok tokoh satu ini, tokoh pemuda satu ini. Beliau adalah salah satu mantan aktivis. Mungkin nanti sedikit banyak beliau sampaikan. Di sini ada Bung Ali Wardana, sarjana ilmu pemerintahan. Selamat malam. Saya panggil Bung aja ya. Siap ya. Bung atau Bang? Bung, lebih nyantai Bung. Bung. Bung Awe biasanya. Bung Awe. Awe itu kan yang punya di Amerika itu, di makanan. Iya. Kalau Awe kan Ali Wardana. Ya. Jadi sahabat-sahabat Ji Family, kawan-kawan Ji Family yang kita cintai saat ini, alhamdulillah bersama kita akan ngobrol banyak, kita akan kulik berapa jauh sih Bung Awe ini, Bung Ali Wardana ini kiprah, kemudian kompetensi, kemudian misi, visi dan gamis selama ini. Mungkin ada yang perlu kita kulik. Yang pertama, Bung Ali ini saat ini di mana ya tinggalmu? Domisili kita ya? Saya pertama kali ucapkan terima kasih buat Bung Serut dan Ji Family yang sudah mengajak kita ngobrol santai. Ini menjadi kehormatan bagi saya untuk kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, yang bisa kita sampaikan kepada semua tentang apa yang diperlukan. Saya alhamdulillah saat ini telah tempat tinggal di Labuhan Ratu, tepatnya di Labuhan Ratu Raya di Gang Raja Ratu. Itu tempat tinggal saya, alhamdulillah bisa saya miliki dari hasil bukan lagi jerih, lebih dari jerih. Iya. Dapatnya lebih dari jerih dan lebih dari payah. Alhamdulillah bisa saya nikmati bersama istri dan keluarga. Keseharian Bung Ali mungkin kan kita juga sudah banyak tahu bahwasanya kita teman-teman Ji Family sudah menginventarisir sejarah bagaimana Bung Ali menapaki dari organisasi, kemudian dari dunia kampus yang memang sudah tidak lagi di Unila pada saat itu. Kemudian yang melatar belakangi Bung Ali bisa sampai seperti ini apa sih? Apa organisasi kah? Apakah memang seperti apa? Ada latar belakang apa yang sehingganya Bung Ali Wardana ini bisa seperti ini saat ini? Jadi kalau bicara saya sampai dengan saat ini memang tidak bisa dipungkiri satu-satunya yang bisa mengantarkan saya adalah dari organisasi. Semua dari organisasi yang saya tekuni. Semenjak saya mulai duduk di universitas, saya kuliah, saya aktif di BEM, di FISIP. Kemudian setelah itu saya juga ikut organisasi sosial masyarakat di Karang Taruna, organisasi-organisasi lainnya. Kemudian ada juga organisasi yang memang ada hubungannya dengan partai politik. Nah, dari organisasi-organisasi inilah itu yang banyak menempa saya, baik dari kehidupan sehari-hari, bagaimana cara saya berkehidupan, kemudian bagaimana saya menghadapi cara memimpin ya. Kalau itu secara otomatis, cara bersosialisasi ya. Kita banyak bergaul, itulah ilmu, itu yang paling besar bagi kita, sehingga saya bisa mendapatkan baik ekonomi di sana, kemudian pengetahuan saya juga dapat dari sana. Dan yang pasti pengalaman.
Ya kalau itu sudah pasti otomatis pengalaman yang paling sangat berharga, dan itu tidak ada di pengetahuan sekolah, di tempat lembaga kursus dan lain sebagainya juga nggak ada. Nggak ada. Dapatnya di lapangan, di organisasi itu, Iya, baik iya, organisasi iya. kampus maupun organisasi lainnya. Oke, jadi memang hadirnya Bung Ali saat ini boleh dikatakan mapan dalam berorganisasi, mapan dalam hal apapun terkait dengan pengalaman, kemudian berorganisasi itu jadikan pengalaman, karena memang satu kata kunci adalah pengalaman menjadi modal dasar sehingga Bung Ali bisa saat ini. Yang notabene saat ini Bung Ali sebagai anggota DPRD ya. Ya, Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Sudah berapa periode Bung Ali? saya alhamdulillah dilantik ini baru 1 periode, dan saat ini saya menempati Komisi 4. Komisi 4 ya? Komisi 4 ini membidangi bidang Kesra. Apa Kesra Kesra? ini kesejahteraan masyarakat. Artinya kita lebih banyak mengurusi kepentingan masyarakat seperti pendidikan, tentang sekolah. Anak-orang yang tidak mampu, bagaimana mereka yang belum terakomodir oleh pemerintah daerah, baik itu dari perangkat dari bawah, RT dan lain sebagainya, yang tidak bisa diakomodir. Karena hadirnya kita dengan masyarakat, bisa kita lihat mana yang memang betul-betul orang tidak mampu. Ini dia harus masuk sekolah yang namanya, kebetulan pemerintah kota ada program diri. Nah ini kegunaan kita menjembatani ini Sebagai fungsi. ya, kita masukkan dia. Begitu juga salah satunya selain pendidikan, kesehatan. Jangan sampai orang tidak mampu tidak bisa berobat. Terkait hak dasar. Ya, baik itu di puskesmas maupun rumah sakit. Iya. Dan alhamdulillah ini yang memang sangat menyentuh bagi masyarakat. Sesuai dengan batinnya ya, ternyata Ya. komisi masuk ini ya. Ya, karena saya memang dari dulu sebelum duduk dan terpilih memang punya cita-cita. Dan kalau saya sampai menjadi anggota DPR, yang pertama ini saya inginnya duduk di Komisi 4 yang membidangi Itu menjadi cita-cita ya? cita-cita, memang cita-cita. Karena memang dulu Cita-cita atau ditempatkan oleh praksi? tidak, memang Tidak, ya, keinginan, karena memang praksi Luar kita, biasa berarti. praksi kita bebas ditanya kita maunya kemana, dan saya memang dari dulu inginnya memang di Komisi 4. Ya, tapi gini Bung Ali. Tapi kita juga harus meyakini bahwasanya hari ini tuh bukan secara kebetulan. Ketika Bung Ali masuk di Komisi 4 itu sudah tertulis dari awal gitu. Maksudnya gini, ada campur tangan Tuhan juga terkait ini. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menggelitik terhadap saya adalah cara pandang perspektif Bung Ali hari ini dan esok untuk Bandar Lampung itu seperti apa sih? Ketika posisi Bung Ali sebagai legislatif ya, saya coba meminta Bung Ali melepas dulu baju sebagai legislatif. Kemudian kalau terjun ke dunia politik itu apa yang melatar belakangi dulu terjun ke dunia politik. Kemudian bagaimana perspektif hari ini dan esok untuk Bandar Lampung. Jadi gini, yang pertama kenapa saya ingin terjun ke politik? Karena kalau kita ingin mendharma baktikan, ingin membantu masyarakat yang selama ini, karena saya memang banyak di organisasi, ya saya harus menjadi anggota DPR. Pandu hukumnya berarti. Iya kan? Kalau jadi anggota DPR ini kan tidak bisa independen. Iya. Kalau jadi gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati itu bisa jalurnya independen. Tugas dan Tapi- fungsinya ya. Iya, tapi kalau mau jadi anggota legislatif, dia harus ikut partai politik. Iya, Iya karena kan? kuotanya partai parpol itu menentukan kuotanya itu ya. Iya. Jadi karena saya banyak terjun di organisasi, ingin menerjemahkan apa yang pernah saya alami. Kemudian ada pemikiran-pemikiran yang ingin coba saya berikan. Saya harus masuk ke partai politik. Nah, dari partai politik kita ditempa dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan. Akhirnya kita menjadi anggota DPR. Dan itulah yang saya sampaikan tadi, kenapa saya inginnya di Komisi 4. Karena latar belakang saya Karang Taruna. Karang Taruna ini kan banyak di sosial. Bagaimana orang tidak Dengan mampu. konsep Aditya Karya Mahata. Iya. Iya. Itu. Nah, itulah
saya dari awal memang sudah mengatakan kepada partai, pada ketua fraksi, saya mau naik komisi 4. Kemudian bagaimana pada Lampung hari ini Dan esok. ke depan. Nah, jadi kalau saya bicara itu karena kebetulan Perspektif Bung Ali ya. ya, Perspektif Bung Ali sebagai tokoh pemuda. ya, yang kita inginkan adalah kita ingin saat ini pemuda-pemuda khususnya pemuda di Kota Bandar Lampung ini ya kembali ke hitohnya. Karena saya lihat saat ini ya pemudanya hilang, nggak ada yang dalam kata kutip nggak ada gregetnya, asik dengan kehidupannya masing-masing, Hilang kreativitas. ya. Jadi tidak ada lagi ya seperti dulu kan ada kreativitasnya nih, kelompok A, kelompok B buat diskusi dan lain sebagainya. Saat ini lebih terbelah. Ya kita juga melihat karena mungkin karena teknologi dan lain Ya, sebagainya. tergerus teknologi Ya mungkin. kan? Kalaupun ngobrol dan kumpul lain sebagainya, lebih banyak ke tempat seperti kafe dan lain. Kalau kita, terutama saya dulu kan bukan seperti itu. Ya. Kalau ngobrol, ya kita ada wadah TNPI. Di sana lah digodok dan lain sebagainya, ngobrol Kawat bagaimana. sampai mukanya Ya kan? gitu ya. Ya kan semua ada di sana. Mau ngobrol apa aja bisa kita Bisa di sana ya. Nah, kalau kita lepas dari sana, oh nggak mau. Oh iya. Bung Ali pernah di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya, saya pernah di TNPI Kota Bandar Lampung ya. Waktu itu ketuanya Pak Beni H.N. Mansur dan sekretarisnya Pak Yohadi. Saya dulu anggota dan saya juga karena saya salah satu ketua OKP dulu, ketua AMPI yang ada undergonya dari salah satu partai politik, dan saya juga walaupun tidak masuk dalam OKP yang ada di KNPI, saya juga menjadi ketua Brigade Pemuda Pembangunan. Ya, BRIP PP. Luar biasa. Bajunya Sambil minum dulu Bung Ali. Ya, dan kalau kopi ini kan menemani kita. Ya. Ya, mungkin ada terkait dengan Bandar Lampung hari ini dan esok. Kemudian terkait pengalaman-pengalaman organisasi yang sudah kita kulik kali ini. Kemudian ada hal yang sebetulnya sangat sensitif, mohon izin sedikit saya kulik karena memang Cipamil ini punya budaya bagaimana keterbukaan. Kemudian yang keterbukaan itu sehingga memotivasi seluruh masyarakat Bandar. Oh ternyata bisa seperti ini, harus seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sama teman-teman Cipamil ini, podcast ini, suka duka. Selama perjalanan mungkin ada suka, ada duka, pahit, manis, getir, yang itu mungkin jadi motivasi kita ataupun memang jadi contoh lah bagi seluruh sahabat-sahabat Cipamil apa suka dan dukanya. Jadi gini, kalau bicara suka duka, mungkin kalau dukanya ya itulah yang dapat menempa kita. Kalau duka pengalaman namanya kan. Ya. Duka bicara kehidupan. Saya memang semenjak lulus terakhir saya STM, saya selesai sekolah STM, saya lebih banyak melakukan kegiatan yang menurut saya ada penghasilan. Ya. Kalau orang ditanya, mungkin orang nggak percaya, pernah nggak? Pernah mulung kita. Boleh cerita lebih dalam nggak, mohon izin Bung Ali? Apa luka yang pernah mulung itu? Betul itu pernah mulung. Betul, kita pernah mulung. Dan bisa ya mungkin sahabat-sahabat nanti yang mungkin menonton ini yang kenal dengan saya bisa tanyakan. Kita dulu pernah mulung, karena saya dulu tinggalnya di Jagabaya. Ya. Mungkin bisa disapa. Ya buat kawan-kawan saya yang dulu sekarang masih ada dan sekarang juga ada juga yang sukses walaupun tidak di politik, ada si Adi, ada si Nurman, ada Bambang dan banyak lah kawan-kawan. Tapi tetap berkomunikasi sampai saat ya, ini. berkomunikasi karena namanya Luar juga biasa. kawan kecil kan. Betul. Kawan kecil, dan itu saya tidak akan hilangkan walaupun mohon maaf saya mendapatkan rezeki untuk duluan. Mungkin mereka belum sampai. Nah, saya duluan. Tapi kalau saya datang ke tempat tinggal saya kecil di Jagabaya, ya nggak ada masalah itu, ngobrol-ngobrol aja. Dan masalah saya Karena memang keseharian dengan mereka. Iya. Jadi kalau saya mau banyak ngomong juga nggak bisa, karena mereka tahu saya dasarnya dari mana. Pernah mulung bareng mereka pernah. Kemudian saya pernah menjadi badut.
Badut ulang tahun itu pernah kita. Tinky Winky namanya. Iya. Tinky Winky Lalapo. Iya. Itu ke TK, karena kalau TK dulu udah mau naik akhir tahun, mereka panggil, dan saya salah satu orangnya. Dan yang pemiliknya pun sekarang masih ada, masih hidup, tetangga saya. Iya. Pernah menjadi badut. Kemudian untuk mencari uang lebih, saya pernah ikut drum band. Kita Praja Sapura ikut milik pemerintah Provinsi Lampung. Luar biasa itu. Pernah ikut saya, Bung pernah Ali. ikut. Tapi karena kita, mohon maaf, badannya agak besar, kita pegang juga yang besar. Bas Ram namanya, ya kan? Ada namanya Bas Dam, dan kawan-kawan saya juga dulu yang di bidang itu sekarang udah sukses juga. Ada yang pernah menjadi kepala BKD provinsi, ya kan? Ada yang pernah menjadi kepala BKD kota kemarin, ada menjadi kepala dinas, itu pernah bersama saya dulu di kita Praja Sapura di Provinsi Lampung. Kemudian selain itu juga banyak saya berdagang sepatu kalau mau lebaran. Sepatu Kodia. Musiman ya. Iya, jadi kalau mau lebaran atau zaman dulu di Wai Halim itu ada pameran. Iya. Kita dagang tuh, belinya Kodia dan lain sebagainya. Nah kita beli, kita jual. Dan ada kawan saya sekarang namanya Hendrik Mulyono namanya. Kalau ketemu dia pasti ketawa dan ngakak-ngakak. Karena cerita pernah kami berdagang dulu. Karena kan kami dulu berdagangnya pasarnya pasar harian. Ada pasar Rabu, pasar Kamis, Pasar Jumat. tempel mungkin. Iya. Harian dia. Kalau hari Rabu saya pindah ke sana. Iya. Hari Rabu saya pindah ke sini. Ini menarik ini. Saking berdagangnya ramai, sepatu itu bisa sebelah. Yang sebelah kanan nomor 41, sebelah kiri bisa nomor 2. Karena kita berdagangnya ramai yang pembeli, dan mohon maaf kita bukan pedagang, jadi orang beli kita kasih hasilnya. Pas pulang kok ini sebelah ini, nomor ini sebelah nomor ini gitu. Nah itulah apa namanya suka dukanya. Begitu banyak warna. Begitu banyak. Ya. Nah itulah dari sana, Berangkat dari hal itu ya. dari sana kita lihat, oh inilah kehidupan. Iya. Nah dari situ kita bisa lihat, dan sekarang saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang ada di kecamatan saya, Keraton Wahai dan Lamban itu, ya Mewakili mereka ya. iya, saya inilah kehidupan. Orang yang mohon maaf katanya pemulung, kita tahu kehidupannya seperti apa. Jadi kita jangan sekarang duduk seperti ini mau menonton, nggak boleh. Jadi keberuntungan itu milik Siapa semua. saja. Selagi Siapa kita saja. punya niat serius. Ya, tinggal mau tidak kita meraihnya. Bukan juga karena kecerdasan juga enggak. Ini luar biasa. Ini menarik ini. Walaupun sedikit berbinar-binar ya. Bung Ali cerita pernah mulung. Kemudian ada hal yang apa sih yang menjadi motivasi Bung Ali untuk meraih kesuksesan? Pasti kan ada motivasi. Yang mendasari motivasi Bung Ali itu apa meraih kesuksesan? Jadi yang memotivasi saya untuk menjadi kesuksesan, yang ingin saya motivasi saya ingin yang pertama pastilah kebahagiaan orang tua. Ya, bagaimanapun mereka, kedua orang tua ini sudah membesarkan kita, mengelola kita dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin juga membuktikan kepada siapapun, dan mohon maaf saya tidak menjustis seseorang atau lain sebagainya. Saya membuktikan bahwa yang saya nggak bisa yang saya yang tadinya dianggap orang tidak ada, modal tidak ada, bisa duduk sebagai anggota DPR. Dan saya pun Keinginan kuat berarti ya? dan saya pun awalnya juga tidak menyangka kok bisa. Dan bisa dilihat sekarang di DPRD Kota itu yang duduk-duduk ya kita tahu semua latar belakangnya. Betul. Kenapa seorang Ali Wardana bisa mengambil kuota kursi legislatif DPRD Kota Bandar Lampung? Iya. Itu pencapaian. Nah itu kan motivasi saya dari dulu, karena kita ingin buktikan bahwa tidak semuanya berangkat dari pendidikan yang latar belakangnya harus hebat, juga tidak. Betul. Gitu loh. Dari garis keturunan yang harus hebat juga tidak. Tapi ada keinginan dari kita dan pengalaman. Serta mau kerja keras. Ya itu pasti. Pasti. Kerja keras, dan intinya bahwa jangan kita mau langsung mendapatkan hasil. Ibarat kalau Bung Sehud sering kalau makan
tahu bunting lain pakai cabai, gigit pedas, nggak bisa kalau seperti itu. Dia harus ada prosesnya, nggak bisa dia habis seperti saya sekarang, nggak bisa kucuk-kucuk, Iya. nggak bisa kucuk-kucuk. Saya sekarang seperti ini, itu nggak bisa. Jadi harus berjuang ya. Iya. Berjuang, istiqomah, sabar, Iya. kerja keras. Kuncinya dari pengalaman, Iya. bersilaturahmi. Karena memang semua orang bisa mengatakan benar, tapi semua orang belum tentu dia menjadi baik. Baik, betul. Mungkin ini juga pilihan-pilihan dari Bung Ali ya. Oh iya Bung Ali, ada satu hal politik. Ini kan mendekati momentum politik, keinginan pasti ada, modal perjuangan pasti ada. Modal perjuangan itu kenapa saya bilang tanda kutip terkait modal investasi sumber daya manusia. Kemudian kenapa tarikan adalah investasi sumber daya manusia, karena terkait dengan perjuangan di Komisi 4. Saya minta satu quotes dari Bung Ali Wardana SIP ini, closing statement terkait dengan tarikan dan irisan dari hari ini, Bandar Lampung hari ini, dan esok closing statement seperti apa? Jadi ini yang saya ingin sampaikan statement ini, yang pertama adalah saya mengajak kepada kita semua, kaum muda dan yang memang punya keinginan. Yang pertama, karena saya sebagai anggota DPR yang punya keinginan dari DPR, mari kita wujudkan cita-cita mimpi kita ini dengan sungguh-sungguhan. Iya. Jangan pantang menyerah, jangan takut dengan apa yang ada di depan. Jangan takut dengan apa yang ada di depan. dengan apa yang di depan. Ya kan? Karena belum tentu yang di depan itu akan menakuti kita. Jangan takut apa yang ada di depan. Iya, karena belum tentu Karena kita yang sudah sampai di sana dia akan menakuti kita. Cakep. Ya kan? Nah, begitu juga tentang Bandar Lampung hari dan esok. Ya, kita inginkan bahwa ke depan Bandar Lampung ini bisa menjadi lebih baik. Mobil khusus tentang tata kelola keuangannya, yang memang harus jalurnya untuk pergunakanlah untuk itu. Sesudah posnya. Ya. Kalau dia memang untuk B, pergunakanlah untuk itu. Iya. Jangan dari C untuk A untuk B. Nah, ini yang jadi carut marutnya keadaan keuangan. Nah, kalau memang jalurnya itu sudah memang sendirian opat, insya Allah Bandar Lampung depan ini bisa menjadi lebih baik dari saat ini. Dan terakhir saya ingin mengajak kita semua. Closing statement apa? Mengajak kita semua. Saya mengajak kita semua, intinya adalah kita bersemangat. Semangat dulu. Bangun tidur kita terus menghangat. Kemudian mau tidur lagi kita semangat. Semangat dulu nih ada di badan kita. Kalau kitanya tidak ada semangat, maka bagaimana kita akan melangkah? Bagaimana kita akan melangkah? Jangan takut dengan apa yang sudah di depan. Iya. Jadi itulah kata kunci Bung Ali menuju kesuksesan hari. Iya. Mungkin kita batasi, mungkin Bung Ali, terima kasih apa yang sudah disampaikan teman-teman G-Family yang ada di dimanapun berada, menjadi motivasi kita. Yang pertama adalah berorganisasi, bagaimana cara bergaul, pengalaman itu menjadi guru, sokong guru, kemudian bagaimana kita harus bersemangat dan jangan pernah takut dengan apa yang sudah di depan. Terima kasih. Hari ini salam sehat selalu, salam G-Family. Terima kasih Bung Ali Wardana atas waktu dan kesempatannya. Syari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.